Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudita Intan Saputri dengan NIM 2017401044 dari kelas 3 MPIA. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Nurhadi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Langsung simak videonya ya. Let's go. Memasuki soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan peran guru dalam pengembangan kurikulum model administratif, kurikulum model grassroots, dan kurikulum model campuran atau elektrik. Langsung saja, pada model administratif, peran guru dalam mengembangkan kurikulum yaitu dari atas ke bawah. Sedangkan daripada model grassroots itu kebalikan dari model administratif, yang mana apabila tadi administratif dari atas ke bawah, maka model grassroots ini dari bawah ke atas. Kemudian pada kurikulum model campuran atau elektrik, peran guru di sini itu sebagai evaluator, yang mana guru dalam mengembangkan kurikulum itu harus disesuaikan dengan sesuai kebutuhan peserta didik itu sendiri. Nah, begitulah kira-kira jawaban dari saya. Selanjutnya kita memasuki soal nomor 2, yaitu apa yang dimaksud kurikulum Merdeka Belajar dan apa urgensinya bagi pendidikan di Indonesia, serta apa kelebihan dan kelemahan dari kurikulum tersebut. Nah, yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar adalah seperangkat rencana dari sebuah bentuk reformasi pembelajaran dalam dunia pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Secara formal maupun non-formal, kurikulum Merdeka Belajar ini diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan, dari mulai prasekolah hingga pendidikan tinggi, dan dari kepesantrenan hingga non-kepesantrenan. Pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar ini otomatis akan berdampak pada terjadinya lonjakan mobilitas peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pada suatu jenjang pendidikan. Sebab, selain peserta didik mempunyai hak untuk mengikuti pembelajaran di kelasnya secara utuh, peserta didik juga dimungkinkan mempunyai minat untuk mengikuti pembelajaran di luar kelasnya. Adapun urgensinya kurikulum Merdeka Belajar bagi pendidikan di Indonesia yakni agar terciptanya pemikiran luas anak-anak bangsa dalam menghadapi dunia pendidikan yang bersifat politik, sosial, dan ekonomi. Dengan begitu, pemikiran anak-anak bangsa itu tidak akan terjajah oleh pemikiran yang sempit seperti berita-berita hoaks dan opini-opini yang tidak bertanggung jawab, yang mana berita hoaks dan opini yang kian marak di kalangan Indonesia. Kemudian soal yang ketiga adalah mengapa guru harus membuat RPP dan komponen apa saja sih yang terdapat dalam RPP, dan berikan dasar teoritisnya. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu sangat penting dilakukan oleh setiap guru, karena di dalam RPP itu memuat beberapa tujuan dari pembelajaran, yang mana setiap pokok bahasan pembelajaran memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dengan adanya RPP, pembelajaran dilakukan lebih sistematis, yang mana dapat memudahkan guru dalam menganalisis keberhasilan prestasi anak, kemudian memudahkan guru dalam menyampaikan materi, serta dapat menghemat waktu dan tenaga guru dalam proses pembelajaran berlangsung. Adapun komponen utama yang harus ada dalam RPP yaitu ada beberapa. Yang pertama ada identitas pembelajaran. Yang kedua ada tema atau subtema pembelajaran.
Yang ketiga ada standar kompetensi atau tahap pencapaian. Yang keempat ada kompetensi dasar. Yang kelima ada indikator pembelajaran. Yang keenam ada tujuan pembelajaran. Yang ketujuh ada materi pembelajaran tentunya. Kemudian ada metode, kegiatan, dan media pembelajaran hingga penilaian hasil akhir belajar. Sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Menurut Permendiknas, dengan RPP, guru dapat membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi peserta didik agar mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, serta dapat memantau perkembangan fisik dan psikologis para peserta didik. Nah, begitu tadi ketiga jawaban dari saya. Apabila masih terdapat kekurangan, mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman atau dari Bapak Nur Halim sendiri. Dengan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi saya untuk bisa berpikir lebih aktif dan kritis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.